Kode Erick Thohir terkait kontrak lebih Sintayong. FIFA puji blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Presiden FAM singgung timnas U22 di SEA Games 2023. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Demi meraih medali emas SEA Games 2023, manajer timnas Indonesia U22 Sumarji meminta para awak media untuk tidak mewawancarai pemain timnas Indonesia U22 secara berlebihan. Mantan Kapolres Sidoarjo itu menjelaskan kelemahan para pemain timnas Indonesia ialah mentalitas. Maka dari itu Sumarji tidak ingin pemain khususnya yang mendapatkan sorotan media menjadi besar kepala alias star syndrome dan lupa dengan aspek-aspek penting perihal sepak bola itu sendiri. Tidak sampai di situ saja, pria yang kini menjabat sebagai salah satu anggota komite eksekutif PSSI ini juga mencegah pemain terlalu euforia hingga tidak konsentrasi di pertandingan. Pelatih timnas U22 Indra Syafri menghadapi pekerjaan rumah yang cukup sulit jelang menghadapi SEA Games 2023. Indra Syafri menjelaskan ada 4 aspek yang harus dia benahi jelang event digelar. Selain mental, skill, kemampuan taktikal, kondisi fisik juga menjadi sorotan pria yang juga menjabat sebagai dirtek PSSI tersebut. Soal taktikal terutama strategi dari bertahan ke menyerang untuk mencetak gol. Mantan pelatih Bali United itu berharap pasukannya bisa tampil bugar di SEA Games 2023. Indra Syafri mengaku akan melakukan penanganan khusus untuk timnas U22 agar dapat tampil maksimal. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Hamidin Mohamed mengaku gembira Malaysia masuk grup neraka di SEA Games 2023. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi pertanda baik seperti SEA Games 2011. Pada saat itu Malaysia keluar sebagai juara grup didampingi dengan Indonesia sebagai runner-up. Di semifinal, mereka mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 dan bermain imbang 1-1 di final kontra Indonesia, sebelum menang adu penalti 4-3. Sementara itu, SEA Games 2023 sendiri akan dimulai pada 29 April 2023 mendatang. Bek andalan Sintayong Jordi Amat kembali dipercaya sebagai Kapten Johor Darul Takzim kalau mempermalukan Kedah FC dalam lanjutan Liga Malaysia. Bermain penuh selama 90 menit, Jordi Amat membawa JDT unggul telak dengan skor 6-0. Meski tidak mencetak gol, Jordi Amat memainkan peranan yang sangat baik untuk kesulitan pertahanan JDT. Kepemimpinannya sebagai kapten juga terlihat pada laga tersebut. Berkat kemenangan itu, JDT masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga Super Malaysia dengan raihan poin sempurna, yakni 8 kemenangan dari 8 pertandingan yang telah dijalani. Pemain keturunan Sandy Walsh mengungkapkan pemain favoritnya di timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun tersebut menyebutkan 2 nama, yakni Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani. Sandy Walsh menganggap Witan memiliki kemampuan dan juga kepribadian yang baik. Selain itu, kemampuan Witan dalam berbahasa Inggris dengan baik juga menjadi nilai tambah bagi Sandi. Selain itu, Sandi juga mengaku cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Witan sempat berkarir di Eropa. Selain itu, Sandi juga menyebut bahwa Sadil Ramdhani sebagai salah satu pemain timnas favoritnya. Pasalnya, pemain Sabah FC tersebut dinilai memiliki karakter yang lucu di luar lapangan dan juga kemampuan fenomenal dalam sepak bola. Karir bek kiri andalan timnas Indonesia Pratama Arhan terlihat stuck di Tokyo Verdy. Pemain ex-PSIS Semarang tersebut belum juga mendapatkan kepercayaan di klub kasta kedua Jepang tersebut. J2 League 2023 sendiri sudah berjalan sejak Februari lalu dan kini telah memasuki pekan ke-8. Akan tetapi Arhan belum juga masuk ke dalam skuad. Bahkan bek kiri andalan Sintayong itu tidak pernah muncul dalam squad list alias daftar pemain cadangan yang dibawa. Apa yang terjadi kepada Pratama Arhan sangat berbeda dengan kondisi Asnawi Mangkualam di Korea Selatan bersama Jeonnam Dragons. Sejauh K-League 2 2023 berjalan, ex-pemain PSM Makassar tersebut sudah mencatatkan 3 penampilan dengan torehan 2 assist. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membicarakan soal nasib Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Usai batal tampil di Piala Dunia U20, Erick Thohir mengaku ingin membuka komunikasi dengan Sintayong soal targetnya bersama timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda bakal bertanding di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Erick Thohir lalu mengungkapkan bahwa dirinya cukup puas dengan kepemimpinan Sintayong di timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir mempunyai keinginan agar STY dapat membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan yang lebih besar. Sebelumnya, Sintayong sempat mengatakan bahwa dirinya ingin segera bertemu dengan Erick Thohir guna membicarakan kelanjutan kontrak.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mendarat kembali ke Indonesia usai berhasil meyakinkan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis, agar Indonesia terhindar dari sanksi berat atas batalnya Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir menjelaskan FIFA memuji blueprint Garuda mendunia. Namun dalam hal ini PSSI dan sepak bola Indonesia kini harus benar-benar berbenah. Pasalnya FIFA sudah memberikan peringatan terakhir, jika terjadi kesalahan lagi, tanpa ampun akan ada pembekuan terhadap sepak bola Indonesia. Lembaga Survei Indonesia menunjukkan hasil bahwa publik sepak bola puas dengan kinerja Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sejauh ini. Tingkat kepuasan terhadap Erick Thohir menembus angka 80,6%. Sementara persentase yang tidak puas hanyalah 12,6%. Erick Thohir dinilai mampu mengemban tugas yang diamanahkan Presiden RI Joko Widodo untuk melobi Presiden FIFA sehingga negara kita terbebas dari sanksi. Mantan Ketum Jackmania Richard Ahmad menyebut kecerdasan pendekatan Erick Thohir dalam hal melobi patut diapresiasi. Pasalnya sepak bola Indonesia hampir terkena sanksi lantaran dibuat gaduh akibat drama politik. Timnas Indonesia U20 mendapatkan sebuah kabar baik dari Universitas Negeri Surabaya karena seluruh skuad yang batal tampil di Piala Dunia U20 2023 itu akan mendapatkan beasiswa pendidikan sarjana. Dalam keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 885/UN38/HK/BW 2023 tentang beasiswa pendidikan atlet sepak bola Timnas U20, para pemain mendapatkan beasiswa bebas biaya pendidikan hingga S2. Namun tujuan mulia ini justru digiring oleh sejumlah oknum yang coba untuk menyenggol hoki Caraga, lantaran sebelumnya dia sempat meninggalkan bangku sekolah. Hanya saja hingga kini belum ada tanggapan dari hoki Caraga maupun pemain Timnas Indonesia U20 lainnya terkait tawaran beasiswa UNESA tersebut. Gelandang asal Aceh Safarizal Mursalin Agri Samara turun sebagai starter saat timnya Muaitar SC menghadapi Al Arabi di 8 besar Emir Cup atau FA Cup-nya Qatar. Di laga tersebut, Muaitar SC takluk dengan skor 0-2 dan membuat mereka tersingkir. Sedangkan Fahri bermain 80 menit di posisi sentral midfield sebelum digantikan. Bagi Fahri, ini penampilan ke-15-nya musim ini di semua kompetisi resmi dan sudah mencatatkan 2 gol. Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudi Eka Priyambada mengatakan tim asuhannya harus bisa bangkit dari kekalahan atas Lebanon di laga perdana grup F kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Rudi Eka menyebut penyelesaian akhir masih menjadi masalah utama Safira Eka sejauh ini. Rudi Eka lalu meminta pasukannya untuk bangkit menghadapi Taiwan di laga nanti. Dia berharap mental para pemainnya bisa terjaga meski menelan kekalahan dari Lebanon. Pertandingan kedua kontra Taiwan sendiri akan berlangsung pada Selasa besok di Forward J-Hub Stadium. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.